Sekarang kita lanjut ke dalam materi pelajaran berikutnya, di mana kita akan mulai menata layout. Di dalam menata layout ini kita akan menggunakan dua teknik yang berbeda. Yang pertama adalah teknik menggunakan pre-made layout, di mana layoutnya sudah disediakan oleh WP Page Builder. Jadi kita tinggal melakukan instalasi layout tersebut dan kemudian selanjutnya mengganti konten dan kemudian juga bisa menambahkan layout dan lain sebagainya. Teknik kedua adalah dengan membuat layout dari nol. Kita akan pelajari kedua teknik ini secara perlahan-lahan, step by step, dimana di dalam video ini kita akan mulai mempelajari cara untuk membuat layout dengan menggunakan pre-made layout, dimana sebelumnya Anda sudah bisa membuat halaman home dan kemudian menerapkan halaman home tersebut ke dalam website. Contohnya seperti ini, dimana kalau kita kunjungi website sudah ada halaman home-nya dan kemudian kita mulai menata layout di dalam halaman home tersebut. Lagi-lagi kita akan menggunakan dua teknik, pertama dengan menggunakan pre-made layout dan kedua menata layout dari nol. Sekarang kita masuk ke dalam pre-made layout-nya dulu. Kita masuk ke dalam halaman home-nya, atau halaman yang mau ditambahkan atau mau dibuat layoutnya seperti ini. Kita masuk ke dalam edit with WP Page Builder, klik. Berikut ini adalah tampilan dari WP Page Builder, di mana di sini ada widget-widgetnya, ada elemen-elemennya, dan di sini adalah untuk layoutnya, untuk tampilannya. Nanti kita akan bahas perihal ini, widget-widget ini atau elemen-elemen ini satu persatu, nanti pelan-pelan kita akan bahas. Sekarang kita masuk dulu untuk pembuatan layout dengan pre-made-nya. Kita masuk ke bagian layout, di sini klik. WP Page Builder sudah menyediakan layout-layout yang bisa Anda pakai, namun sebagian besar adalah untuk kebutuhan pro. Artinya pro adalah untuk penggunaan Page Builder yang berbayar. Namun nggak masalah, kita akan gunakan yang versi free aja. Kita ambil yang ini, Plumber, klik, dan kemudian kita akan install. Di sini ada 3 jenis layout. Yang pertama adalah layout untuk home. Yang kedua adalah layout untuk about atau untuk halaman tentang kami, dimana nanti kita akan gunakan ini untuk halaman formal. Perihal halaman formal nanti kita bahas dalam segmen tersendiri. Dan kemudian ini adalah untuk service, dimana Anda bisa klik di sini untuk mempreview dan melihat hasil layoutnya seperti ini. Kita close dan kemudian kita masuk ke bagian import. Kita install dulu, tunggu proses, dan dia sudah terinstall di dalam halaman home. Namun dia tampilannya masih nggak keruan ya, masih jadi kecil gini, tidak sesuai dengan demo karena di dalam sidebarnya di sini masih ada. Hal tersebut disebabkan karena kita belum melakukan penyetingan terhadap template-nya. Kita save layout di sini. Oke, kita save. Tunggu prosesnya sampai selesai, kita close. Dan kita masuk lagi ke dalam halaman home-nya nih, tampilannya, layoutnya sudah ada. Lagi-lagi tampilannya masih nggak keruan. Kita akan edit sedikit, kita masuk ke dalam edit laman. Kita akan mulai melakukan penyetingan terhadap halaman tersebut. Ini yang ini kita close saja. Oke, kita masuk ke bagian yang sidebar sini. Kita turun ke dalam pengaturan Astra, kemudian kita masuk ke bagian bilah sisi, kemudian kita rubah tanpa bilah sisi ya, tanpa bilah sisi, klik, dan kemudian kita perbarui. Tunggu proses penyimpanannya sampai selesai dan baru nanti kita coba preview. Kita preview sekarang. Bilah kirinya sudah hilang, namun dia masih kurang oke tampilannya ya, masih kurang sempurna. Kita akan perbaiki. Kita masuk lagi ke bagian sidebar sini. Kita masuk ke bagian pengaturan peragaman, bagian peragaman.
Ini untuk layout, sebetulnya untuk pengaturan layout kita gunakan lebar penuh membentang, dan kemudian kita klik perbaharui, tunggu proses, kita coba preview. Nah, di sini jauh lebih enak kita lihatnya, sempurna ya untuk layoutnya. Tapi kemudian kalau kita lihat di bagian headernya ini ada tulisan home, harusnya nih headingnya ini naik ke atas sampai ke menu, mentok di sini ya. Jadi dia enak dilihatnya. Kalau gini kan kayak ada celah gitu, nggak rapi gitu, dilihatnya kurang sempurna. Dan kita akan melakukan penyetingan. Kita masuk lagi ke pengaturan Astra, kita rubah di sini, matikan judul di tanda centang ya, diberi tanda centang di bagian matikan judul, dan kemudian kita klik perbarui dan tunggu proses. Sekarang kita coba preview untuk melihat hasilnya. Nah, sekarang hasilnya jauh lebih mantap ya, jauh lebih sempurna, dan Anda sudah berhasil membuat premade layout dengan menggunakan layout yang sudah disediakan oleh WP Page Builder ke dalam halaman home Anda. Jadi Anda bisa membuatnya ini dengan mudah dan cepat, dan tinggal Anda pelajari cara untuk mengatur layoutnya. Sekarang kita masuk ke dalam bagian cara untuk mengatur layout dan kemudian juga mengatur konten, mengganti gambar, mengganti teks, dan lain sebagainya. Sekarang kita mulai masuk ke dalam panduan cara untuk mengganti isi informasi di dalam premade layout yang sudah kita buat, dan juga nanti kita akan mempelajari cara untuk melakukan beberapa penyetingan dan juga penambahan dari elemen-elemen layout ini. Sekarang kita mulai dari cara untuk mengganti heading di sini, dimana headingnya ada gambar besar di sini ya, ada hero image, dan kemudian ada informasi teks. Dan kemudian nanti kita masuk ke dalam konten selanjutnya, ke dalam section selanjutnya. Kita mulai di bagian heading ini, kita masuk ke dalam edit with WP Page Builder, klik, dan kita akan masuk ke dalam Page Builder. Kita akan mulai melakukan pengeditan. Cara kerja Page Builder ini sangat gampang, drag and drop, dan juga penyetingannya sangat mudah. Penyetingannya kita mulai dari untuk mengganti headernya. Kita dekatkan mouse aja, dan kemudian di sini ada panelnya, ada panel di sini. Kita klik aja yang gambar gear ini, klik. Nah, di sini dia berubah nih. Kemudian kita masuk ke bagian style. Di sini style ada macam-macam penyetingan yang nanti bisa Anda lakukan penyetingan ini untuk mengoptimalkan tampilan website Anda. Namun dalam contoh ini tampilan website sudah oke, pengaturannya sudah oke, kita hanya akan mengganti gambarnya. Maka kita masuk ke bagian background. Nih gambarnya sama ya kan dengan yang ini, sama. Kita klik delete, dan kemudian kita masuk ke dalam add item, klik, kemudian unggah berkas, pilih berkas, dan kemudian kita ambil gambar yang mau kita pakai. Tunggu proses sampai uploadnya sampai selesai, dan kemudian klik insert. Kemudian di sini dirubah ya jadi full ya, pastikan dia full, full. Dan juga pastikan Anda menggunakan gambar yang ukurannya besar di atas 1000 ya. Kemudian selanjutnya jika sudah, kita bisa lihat di sini ya sudah ada tampilannya, dan kita simpan. Kalau misalkan Anda sudah oke, kita simpan. Dan selanjutnya kita bisa ganti penyetingan di sini. Klik penyetingan di sini, di penyetingan gambar tulisan maksud saya. Klik di sini, Anda bisa rubah nih jenis-jenis layout tulisannya. Nah ya, Anda bisa rubah di sini. Silakan nanti Anda pergunakan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan kemudian di sini Anda kalau mau ganti, Anda klik aja di sini. Nah, klik untuk penyetingan. Kalau mau ganti tulisan, Anda klik aja di sini nih, yang ini klik. Dan kemudian nanti akan masuk ke bagian sini. Ini plumbing service, misalkan kita rubah. Oke, get free kita bisa rubah.
turun ke bawah. Oke, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Anda bisa atur di sini dan Anda bisa tambahin tombol kalau mau ya di sini. Jadi tombol keluar di sini nih. Kalau mau nanti tinggal diutak-atik aja, dan kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian style. Ini permainan warna, masuk ke box title ya, ini title yang ini bagian color, warnanya Anda bisa ganti misalkan jadi hitam seperti ini. Oke, dan kemudian selanjutnya Anda masuk ke bagian berikutnya. Ini kalau mau ganti font ya, font size kalau mau dibesarin, nah kayak gitu kan. Oke, gampang banget intinya. Kemudian turun ke bawah, kita masuk ke box subtitle. Kemudian ini bisa diganti warnanya, sesuaikan nah kayak gitu ya. Kemudian lain-lainnya tinggal di setting ya. Ini jenis font tuh ya, ini ukuran font dan lain sebagainya semua ada di sini. Nanti tinggal Anda utak-atik aja. Ini marginnya bisa Anda ganti. Kemudian selanjutnya intro text, dan semuanya di sini bisa Anda pilih ya. Bisa Anda pilih dan kemudian Anda ganti dengan kebutuhan Anda ya. Untuk pemformatannya nanti diutak-atik aja. Dan kemudian selanjutnya jika semua sudah oke, Anda cukup klik save. Dan kemudian Anda bisa view di sini. Nah, dia langsung nanti mau preview. Nah, ini hasilnya. Dan kalau saran saya sih, ini kan gambarnya terang ya. Kalau mau pakai heading hero ini, gunakan gambar yang yang gelap. Gambarnya agak sedikit gelap. Anda bisa editing dulu di overlay di dalam gambarnya ini ya. Jadi dia tulisannya nanti bisa kelihatan. Oke, itu dia. Selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya. Sebetulnya caranya sama ya. Kita masuk ke bagian sini. Ini kita untuk ganti, kita masuk lagi ke sini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian style. Oke, diklik. Nanti dia masuk ke image. Sorry, jangan yang atas ini. Kita masuk ke tengah sini, kita klik yang ini. Oke, kalau yang ini untuk penyetingan background dan lain sebagainya, kita bisa buat overlay di sini nih. Nih, jadi warnanya untuk overlay. Nih, di bawah sini. Kalau untuk gambarnya, klik aja yang pensil ini. Nah, ini tinggal diganti. Dan kemudian sama dengan tulisannya, kita masuk ke sini, klik tulisannya di sini. Nah, Anda tinggal ganti nih, tinggal samain aja nih who we are di sini, who we are. First company in the, kita cari first company in the ya, bla 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 bla, tinggal diganti. Ini juga bla bla bla, intro textnya tinggal Anda ganti. Dan kemudian juga sama, ini icon-icon ini tinggal diklik aja pensilnya. Intinya ini ada dua ya yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama-tama yang biru ini. Yang biru ini adalah untuk penyetingan layout ya. Untuk penyetingan layout. Untuk background mainnya juga ada di sini ya, di bagian yang biru ini. Nih, penyetingan ini. Itu untuk mengatur mengatur layout dan juga background. Kalau ada background gambar di style di sini nih, di backgroundnya nanti diganti di sini nih, kayak misalkan ini kita bisa ganti. Nah, backgroundnya itu bisa kita ganti ya. Intinya seperti itu. Ini di permainan untuk di bagian layoutnya, misalkan margin, box shadow ya. Jadi ada shadownya dan lain sebagainya. Tinggal nanti diutak-atik aja sesuai dengan kebutuhan Anda ya, tinggal diutak-atik. Sementara kalau untuk kontennya, kita masuk ke bagian yang warna ungu ini, kita klik. Nah, dia masuk ke bagian konten di sini.
Kira-kira sistem kerjanya seperti itu. Sementara kalau yang hijau di sini ini adalah row secara global atau baris secara global. Jadi ada dua, ada tiga elemen di dalam page builder. Rata-rata page builder permainan seperti itu. Row itu adalah baris utama nih ya, panjang ini yang untuk mencakup seluruh layout di dalam sebuah section nih. Kalau Anda lihat di sini kan nih, dia tuh yang atas ini jadi warna hijau ya, atas ini hijau, bawah sini juga jadi hijau. Nah, itu adalah row. Kalau row itu bagian secara keseluruhan. Nah, Anda bisa atur di sini untuk bagian penyetingan, misalkan backgroundnya kita mau rubah, nah kayak gitu ya, itu row. Jadi ada beberapa permainan yang perlu Anda ketahui, itu row. Dan yang kedua adalah layout untuk kolomnya. Kalau kolomnya yang hijau-hijau ini nih, yang biru-biru ini, kolom yang biru. Row itu yang ini ya, yang hijau. Kalau ini baris ini ya, kolom ini yang biru, ini row baris yang hijau. Untuk kolom yang biru dan konten informasi di dalamnya itu adalah yang ungu ini. Jadi ada tiga bagian ya, baris, kolom itu untuk penempatan dari konten informasi. Kan di sini jadi 3 kolom nih, nanti kita akan pelajari itu. Di sini ada 3 kolom, 1 row. Di dalam 1 row ini ada 3 kolom. Di dalam 3 kolom itu ada konten yang berupa gambar, kemudian konten teks, dan konten teks lagi. Namun permainannya berbeda. Di sini dia lebih besar, di sini lebih kecil, dan kemudian di sini ada button, sementara di sini ada icon. Kira-kira kurang lebih seperti itu tuh permainan-permainan aja. Kalau ini nanti icon box ya, icon box nanti kita akan pelajari bagaimana cara memasang. Kita nanti akan pelajari ini untuk pemasangan di dalam penataan pembuatan layout yang dari nol. Nanti kita akan eksplorasi. Kalau Anda mau bikin cepet sih, ini udah jadi, ini tinggal Anda ganti-ganti aja sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian selanjutnya sama, ini tinggal diganti-ganti, ini tinggal diganti, dan kemudian ini juga tinggal diganti ya. Caranya sama sesuai dengan yang sudah tadi dijelaskan ya, tuh tinggal diganti, diupload gambarnya. Dan kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kalau semisal ada yang nggak mau dipakai. Oke, misalkan nggak mau dipakai, Anda cukup klik aja, dekatkan, dan kemudian klik delete di sini. Oke, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Misalkan ini mau dipakai 3 aja. Kemudian misalkan bagian ini, ini saya nggak mau pakai untuk tombol. Tuh, diklik kayak gitu. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalkan Anda mau menambahkan row dan juga kolom, dan kemudian nanti diisikan dengan konten, caranya sangat gampang. Kita ambil di sini add row, klik, kemudian nanti Anda tinggal pilih mau berapa kolom ya. Oke, misalkan di sini ada nih setengah kolom, ini 1 kolom, setengah kolom itu 2 ya, 2 kolom. Ini sepertiga kolom, ada 3 kolom. Ini sepertiga 2/3 kolom. Tinggal Anda pilih aja sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalkan mau yang ini, klik. Oke, ini lebih kecil, ini lebih besar. Dan kemudian selanjutnya adalah ini diklik nih. Kita akan menambahkan kolom kita akan menambahkan elemen. Kita klik aja di sini. Dan ini kita buka nih. Nah, oke. Kita klik di sini, dia masuk ke bagian sini, bagian elemen-elemen. Nanti elemennya tinggal Anda tarik, misalkan future box, taruh aja di sini. Oke, nah tinggal diganti teks ya. Kita ambil lagi di sini. Misalkan kita mau ambil image, nah kayak gini. Tinggal diganti, diedit di sini. Kemudian nanti tinggal kita utak-atik di sini bagian style, background, nih gambar, dan kemudian tulisan. Masuk title di sini sama aja sebetulnya, dan kemudian juga sama masuk ke bagian edit sini. Nah, tinggal Anda ganti. Ini kalau ini untuk layoutnya tuh ya, untuk layout. Oke, sangat gampang, dan dengan cara ini Anda bisa menata desain dengan sangat mudah dan cepat ya. Profesional.
Selanjutnya bagaimana kalau semisal ini mau ditaruh di atas atau yang ini mau diturunin? Gampang, ini tinggal kita deketin aja di sini nih. Nah ini kita tinggal tarik aja ke atas nih, ya, move up, klik nih yang icon nanti klik, nah dia pindah ke atas. Kalau ini mau Anda ke atasin lagi, Anda klik lagi. Tuh, oke, kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Gampang banget intinya. Tinggal Anda sesuaikan aja dengan kebutuhan Anda. Nah, kayak gini. Dan jika sudah, tinggal di save dan Anda sudah bisa menghasilkan website profesional ala pro dengan mudah dan cepat.